Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, siswa sekalian, pada kesempatan kali ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kita belajar mata pelajaran prakarya kelas 8 bab 1 tentang kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu kita mampu menjelaskan pengertian bahan lunak, menjelaskan jenis bahan lunak, menjelaskan produk kerajinan kerajinan benda lunak. Sebelum kita membahas tentang jenis kerajinan benda lunak dan produk kerajinannya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu apa sih yang dimaksud dengan benda lunak. Kita bisa mendefinisikan bahwa benda lunak adalah bahan untuk membuat kerajinan yang bersifat lunak dan mudah dibentuk. Ya. Jadi bahannya adalah lunak dan mudah dibentuk. Nanti kita bisa membuat sebuah produk kerajinan dari benda lunak tersebut. Berbicara bahan lunak ada dua macam, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, ini beda ya. Kalau bahan alam tidak dikombinasikan atau tidak dicampur dengan bahan kimia ya. Sedangkan bahan lunak buatan dia dicampur dengan zat kimia sehingga menjadi lunak. Bahan lunak alam berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Di antaranya contohnya tanah liat. Nah, tanah liat ada 3 jenis. Pertama, kualin atau putih. Yang kedua, stoneware atau hitam abu-abu. Yang berikutnya adalah earthenware yang berwarna coklat kemerahan. Contoh kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat adalah keramik, kendi, tempayan, dan lain-lain bisa kamu sebutkan di rumah. Bahan lunak berikutnya adalah kulit. Sebagian besar berasal dari kulit hewan. Contoh produk kerajinan yang dapat dibuat dari kulit adalah wayang, sepatu, dompet, tas, dan lain-lainnya silakan kamu sebutkan di rumah. Adapun jenis warnanya bermacam-macam dari kulit tersebut. Bahan lunak berikutnya yang berasal dari alam yaitu floor clay, kerajinan dari adonan tepung. Adonan tepung tersebut dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kemudian cara pengerjaannya adalah dicampur dengan air. Sementara untuk pewarnaannya yaitu dengan pewarna makanan agar nanti muncul warna-warni yang bagus dalam pembuatan karya dari kerajinan floor clay. Sebagai contoh dari produk kerajinan floor clay adalah boneka. Kamu bisa membuat boneka, kemudian perahu, dan lain-lainnya silakan disebutkan. Bahan lunak berikutnya yang bisa diolah untuk kerajinan adalah getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan,
akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Contoh produk kerajinan yang dapat digunakan dari getah nyatu adalah kita bisa membuat boneka. Setelah kita membahas bahan lunak alami, sekarang kita membahas bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya. Bahan lunak yang pertama yang bisa digunakan untuk kerajinan adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Bahan lunak buatan berikutnya adalah fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Nah, katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Selanjutnya, bahan lunak buatan lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara dicetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Bahan lunak buatan berikutnya adalah gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Bahan lunak buatan berikutnya yang bisa dibuat untuk produk kerajinan adalah sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.